Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Hai teman-teman, bertemu kembali bersama Yuntik. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bahasa sains, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Teman-teman, Allah menciptakan banyak sekali beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat tidak hanya bagi kehidupan manusia, juga bermanfaat bagi hewan. Apa saja ya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan? Pertama, sebagai sumber makanan. Kedua, sebagai bahan baku industri. Ketiga, dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Keempat, sebagai bahan untuk membuat pakaian. Kelima, sebagai bahan pewarna alami. Dan yang keenam, bermanfaat untuk kesehatan. Dari banyaknya manfaat tumbuhan untuk kehidupan kita, maka kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan wajib kita lakukan, karena itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara merawat tumbuhan dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, tanpa perlu menyia-nyiakan dan merusaknya. Sekarang, ayo kita mengamati macam pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, perkembangbiakan secara alami. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah proses perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan pihak lain seperti manusia. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan adalah proses perkembangbiakan yang terjadi dengan campur tangan pihak lain, yaitu oleh manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami meliputi 1. Perkembangbiakan dengan biji. 2. Perkembangbiakan dengan tunas. 3. Perkembangbiakan dengan umbi. Dan yang keempat, perkembangbiakan dengan spora. Yuk, sekarang kita bahas satu persatu. Teman-teman simak ya. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Pada umumnya, hampir seluruh tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Banyak sekali contohnya, teman-teman. Antara lain, mangga, semangka, salak, rambutan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini, Miss Yuntik akan memberikan contoh proses perkembangbiakan tanaman mangga. Pertama, berawal dari pohon mangga yang besar. Pohon mangga yang besar, dalam proses menghasilkan buahnya, dia akan mengalami yang namanya masa berbunga. Ketika pohon mangga sudah mulai berbunga, itu menandakan bakal buah akan mulai muncul. Dengan berjalannya waktu, teman-teman akan lihat banyak sekali buah mangga bergelantungan di pohonnya. Buah mangga yang sudah masak dan ranum akan diambil oleh kita untuk dimanfaatkan buahnya. Ada yang dijual untuk dikonsumsi tentunya ya. Nah, ketika kita memakan mangga, di dalam mangga itu ada biji yang sangat besar. Itu adalah biji mangga. Ketika biji mangga itu kita tanam di dalam tanah, maka lama-kelamaan biji mangga itu akan tumbuh akar. Selang beberapa waktu kemudian, akar semakin tumbuh ke bawah, maka
tunas pun juga mulai tumbuh ke atas. Semakin lama, tunas ini semakin tumbuh dan akhirnya akan menjadi pohon kecil mangga. Karena pohon kecil ini kita rawat, kita siram, kita pupuk, kita cabut gulma-gulma yang ada di sekitarnya, maka semakin lama pohon kecil ini akan tumbuh besar dan menjadi pohon mangga yang sangat rindang. Dan siklus pertumbuhan seperti ini pun akan berlanjut terus-menerus dengan perputaran yang sama. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya atau yang tumbuh di daun induknya. Beberapa contoh tanaman yang berkembang dengan tunas adalah cocor bebek. Pada tanaman cocor bebek, tunasnya menempel pada daunnya. Ketika kita memetik daun cocor bebek, kemudian kita taruh di atas tanah, maka lama-kelamaan tunas yang ada di daunnya akan tumbuh membesar dan menjadi pohon baru. Contoh selanjutnya adalah pisang dan bambu. Pada tanaman pisang dan bambu, tunasnya tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Coba teman-teman lihat pada gambar yang ada di dalam slide. Tunas pada pisang tumbuh di bawah di samping pohon induk. Demikian juga dengan tunas pohon bambu. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan umbi. Ada 3 jenis umbi yang bisa dikembangbiakan menjadi pohon bambu. Antara lain, yang pertama, umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bakung dan bawang. Yang kedua, umbi batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah singkong dan wortel. Yang ketiga, umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar antara lain ubi jalar dan kentang. Yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terdapat pada bagian belakang daun yang berbentuk serbuk dan disimpan di dalam sebuah kotak spora, ya, atau yang disebut sporangium. Beberapa contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, jamur, dan tanaman azolla atau paku air. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan meliputi A. Cangkok, B. Stek, C. Okulasi atau menempel. Sekarang kita bahas satu-satu ya. A. Cangkok. Coba teman-teman lihat gambar yang ada di slide. Mencangkok berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Lalu, bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan cara mencangkok adalah jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan lain sebagainya. B. Stek. Apa itu stek? Stek adalah cara perbanyakan tanaman secara buatan dengan menggunakan sebagian batang, akar, atau daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Stek terbagi menjadi 3, antara lain: pertama, stek batang.
adalah memotong atau memisahkan bagian tumbuhan untuk membuat individu baru dengan cara disemaikan. Contoh tanaman yang di stek batang yaitu tebu dan singkong. Kedua, stek daun adalah cara mengembangbiakkan tanaman secara buatan dengan menggunakan sebagian daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang di stek daun antara lain kaktus dan tanaman cocor bebek. Ketiga, stek akar adalah cara pengembangbiakan tanaman secara buatan dengan menggunakan sebagian akar tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang di stek akar yaitu pohon sukun dan cemara. C. Okulasi atau menempel. Okulasi merupakan salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga tumbuhan bersatu menjadi tanaman yang baru. Contoh teknik okulasi bisa teman-teman perhatikan pada gambar di bawah ini. Yang pertama, pengambilan mata tunas. Mata tunas dipotong, setelah itu disimpan sementara. Yang kedua, pengirisan kulit batang. Yang ketiga, menempelkan mata tunas yang dipotong tadi ke dalam kulit batang. Dan yang selanjutnya, pengikatan tempelan mata tunas. Maka, beberapa lama kemudian, ini akan menjadi tanaman baru. Tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan okulasi cukup banyak. Disuntik hanya memberi contoh 2 ya, antara lain tanaman mangga dan jambu biji. Demikian teman-teman untuk pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan atau tanaman. Semoga dari penjelasan sedikit disuntik hari ini makin menambah ilmu kita dan wawasan kita tentang berbagai tanaman. Dan tentunya kita semakin memanfaatkan tanaman untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tidak lupa selalu merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, SD 3, semangat sehat, solid, and smart. Sekian dari Miss Yunti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.